Terkuak, apologet ternama yaitu Ravi Zacharias ternyata terlibat dalam skandal pelecehan. Suatu skandal yang memalukan dan terjadi selama bertahun-tahun. Lembaga pelayanan yang didirikannya yaitu Ravi Zacharias International Ministry sudah mengakui hal ini. Lantas, bagaimana kita meresponi hal ini? Kita nggak bisa menyangkali bahwa pengajaran Ravi telah memberkati banyak orang, membuat orang yang ragu menjadi kembali kuat imannya, melibatkan orang dalam penginjilan, dan membuat banyak orang bisa memahami iman yang sejati. Tapi kita juga harus mengakui akan kebenaran yang terungkap melalui tragedi ini, termasuk kebenaran tentang siapa sesungguhnya kita, yaitu kita hanyalah makhluk ciptaan yang fragile, yang rapuh, yang rentan, yang benar-benar telah jatuh di dalam dosa. Oke, simak video ini dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Salam Inspironi. Tentunya miris mendengar akan kejadian ini. Menyedihkan dan jelas mengecewakan. Tapi apa yang saya pelajari dari respon hamba-hamba Tuhan, termasuk media Kristen dari Amerika yang merespon hal ini mengajarkan beberapa hal yang bagi kita sangat menarik. Yaitu mereka mengajarkan untuk transparan dan nggak menutup-nutupi. Contoh seperti media Christianity Today yang ikut mengekspos kasus ini. Mereka mengatakan bahwa jangan lupa bahwa kasus semacam ini, skandal yang dilakukan oleh Ravi ini meninggalkan banyak korban. Dan korban itu juga haruslah ditolong. Saya juga mau mengutip pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang juga kenal dengan Ravi Zacharias. Dia ikut juga diberkati oleh pelayanannya. Dia mengatakan begini bahwa perilaku Ravi jelas nggak bisa dibenarkan. Itu adalah dosa dan itu jahat. Dan itu juga adalah kebodohan seperti yang diungkapkan oleh Amsal tentang dosa. Dosa membuat kita bodoh. Tidak hanya itu, dosa Ravi meninggalkan korban. Dan ini yang harus dicatat bahwa kerusakan yang paling parah itu terjadi langsung pada wanita yang dilecehkan. Mereka adalah manusia yang diciptakan segambar dengan Allah dan juga mereka adalah orang yang dikasih Kristus yang untuknya Kristus berkorban dan mati untuk menyelamatkan mereka. Korban lainnya termasuk keluarga, rekan-rekan pelayanan, dan banyak lagi yang kecewa, yang terpukul, termasuk saya dan orang-orang di seluruh dunia yang telah diberkati oleh pelayanan atau pengajaran dari Ravi ini. Lantas bagaimana kita meresponi hal ini? Apakah pengajaran Ravi harus ditolak? Begini, meminjam ungkapan yang dipopulerkan oleh seorang pendidik Kristen yang terkenal bernama Arthur Holmes yang mengatakan bahwa semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Semua kebenaran adalah kebenaran Allah. Dengan kata lain, jika Ravi pernah mengatakan sesuatu yang benar dalam hidupnya dan tentu saja dia melakukannya, dia bukanlah sumbernya. Ingat, Ravi bukanlah sumber kebenaran, dia hanyalah pengantara. Dia hanyalah pengantara saja. Setiap kebenaran, semua kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Pandangan Kristen adalah bahwa kebenaran bahkan ketika disampaikan oleh makhluk yang berdosa sekalipun adalah kekal dan tidak berubah, sama seperti Tuhan sendiri adalah kekal dan adalah kebenaran adanya. Nah, mengatakan kebenaran jelas adalah tanggung jawab yang besar. Mengatakan kebenaran itu harus ditindaklanjuti sepatutnya sejatinya dengan menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu kita bertanggung jawab tidak hanya kepada Tuhan tetapi juga kepada orang lain. Kebenaran yang terkuak dari tragedi pelecehan yang dilakukan oleh Ravi ini jelas menyakitkan, jelas mengecewakan. Lagi-lagi para hamba Tuhan di Amerika termasuk rekan pelayanan atau dalam tim pelayanan dari Ravi mengatakan bahwa pentingnya transparansi, pentingnya keterbukaan, dan pentingnya pengawasan, pentingnya akuntabilitas.
Lewat peristiwa ini juga, ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua, termasuk juga hamba-hamba Tuhan, untuk jangan mempercayai diri sendiri, melainkan hanya mempercayai Tuhan dan Roh-Nya. Dan lewat tragedi ini, ada juga satu pelajaran penting, yaitu mari kita terus mendoakan para pemimpin rohani kita, para pendeta atau hamba Tuhan, pemimpin gereja, pasangan atau siapapun yang Tuhan tempatkan dalam hidup Anda, agar Tuhan melindungi mereka dari pencobaan, dari godaan yang nyata, dan bisa merugikan serta menghancurkan mereka, dan menghancurkan kesaksian mereka bagi Kristus. Dan jangan lupa juga, mari kita tolong doakan untuk korban-korban dari Raffi. Kita doakan juga untuk keluarga mereka, doakan juga untuk keluarga dari Raffi, dan juga hamba-hamba Tuhan yang melayani di dalam Raffi Zacharias International Ministry. Oke, demikian satu refleksi dari tragedi yang terjadi, yang jelas sangat mengecewakan kita semua, tapi mari kita belajar. Ada hal-hal yang kita lihat bahwa Tuhan akan tetap berkarya melalui siapapun. Tuhan tetap memakai hamba-hambanya yang rapuh, yang berdosa ini. Tetapi mari kita juga belajar dari tragedi ini untuk kita semakin mawas diri. Awasilah dirimu dan awasilah ajaranmu. Ingat, firman Tuhan seperti yang pernah disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Oke, demikian sharing yang saya bisa sampaikan melalui video ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga memberikan respon atau komentar di dalam kolom komentar di video ini. Salam Inspironi.